Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan pelajaran biologi. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini masih tetap tentang sistem gerak, yaitu tentang otot rangka. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mendefinisikan otot. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi otot. Yang ketiga, siswa dapat membedakan tipe-tipe otot. Yang keempat, siswa dapat membedakan jenis gerak otot. Yang kelima, siswa dapat memahami macam-macam gerak otot. Yang keenam, siswa dapat mengetahui struktur otot. Yang ketujuh, siswa dapat memahami mekanisme kerja otot. Dan yang kedelapan, siswa dapat mengidentifikasi kelainan pada otot. Nah, ini yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu pengertian dan fungsi. Yang kedua, macam-macam gerak otot, tipe-tipe otot, struktur otot, kelainan pada otot, jenis gerak otot, dan mekanisme kerja otot. Nah, apa sih yang dimaksud dengan otot? Otot rangka merupakan otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang, sehingga disebut alat gerak aktif. Jadi yang memungkinkan kita untuk bergerak itu adalah otot. Nah, fungsinya untuk apa sajakah otot ini? Yang pertama, untuk pergerakan. Nah, otot ini menggerakkan tulang untuk melakukan pergerakan. Yang kedua, menopang dan mempertahankan postur tubuh. Ini menopang dan mempertahankan postur tubuh, di mana otot ini menopang rangka dan mempertahankan tubuh dari gaya gravitasi bumi saat berada dalam posisi berdiri ataupun duduk. Yang ketiga, di sini berfungsi sebagai produksi panas. Kenapa dikatakan sebagai produksi panas? Sebab pada saat metabolisme kontraksi otot ini dapat menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Yang keempat, di sini ada sifat otot rangka. Yang pertama ada kontraktibilitas. Ini serabut otot dapat berkontraksi dan meregang. Yang kedua ada eksitabilitas. Ini sifat otot yang serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga ada sifat otot yaitu ekstensibilitas. Ekstensibilitas ini maksudnya serabut otot itu memiliki kemampuan meregang melebihi panjang otot saat relaksasi. Yang keempat ada sifat otot elastisitas. Disebut elastisitas sebab serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Nah, yang selanjutnya ada tipe-tipe otot. Nah, di sini tipe-tipe otot ada 3. Yang pertama, di sini ada otot polos. Nah, otot polos ini terletak di dalam organ dalam. Contohnya pada dinding lambung, usus, dan dinding pembuluh darah. Nah, otot polos ini berbentuk gelendong dan nukleus satu di tengah. Dapat dilihat ini ya pada gambar. Nah, selanjutnya ada otot lurik. Ini memiliki bentuk silinder. Otot lurik ini memiliki bentuk silinder dengan garis gelap dan terang. Jadi otot lurik ini mempunyai garis gelap dan terang, melekat pada rangka tubuh. Selanjutnya nukleus banyak di tepi dan bekerja secara sadar. Jadi hanya otot lurik ini saja yang bekerja secara sadar atau di bawah kendali kita.
Yang selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung ini bercabang-cabang, nukleusnya itu di tengah, bekerja secara tidak sadar dan melekat pada jantung. Nah, yang selanjutnya ada jenis gerak otot. Nah, jenis gerak otot di sini ada dua, ada gerak antagonis dan ada sinergis. Yang antagonis, nah di sini otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan saling berlawanan. Namanya juga antagonis ya, saling berlawanan. Nah, pada gerak antagonis ini otot yang bicep itu berkontraksi, sedangkan pada tricep itu berelaksasi. Ini dapat dilihat pada gambar. Ini lengan bawah mengangkat ke atas, jadi itu terjadinya gerakan antagonis. Sedangkan yang sinergis ini otot yang bekerja berpasangan untuk gerakan yang tidak berlawanan. Jadi kebalikannya, kalau antagonis itu berlawanan, kalau sinergis ini tidak berlawanan. Dan pada otot bicepnya itu berelaksasi, sedangkan pada tricepnya ini berkontraksi, sehingga lengan bawah ini kembali pada posisi yang semula. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam otot. Ada apa sajakah macam-macam otot? Ada yang pertama ada fleksi. Ini gerakan membengkokkan. Dapat dilihat pada gambar. Ini gerakan tangan yang membengkokkan ya. Yang ekstensi ini gerakan meluruskan. Jadi tangan yang membengkokkan tadi diluruskan. Itu gerakan ekstensi. Ada juga adduksi. Itu gerakan menjauhi badan. Dan abduksi itu gerakan menjauhi badan, dan sedangkan adduksi itu gerakan mendekati badan. Ini dapat dilihat pada gambar ya. Jadi yang adduksi itu gerakan menjauhi badan, seperti kita merentangkan kedua tangan. Sedangkan yang adduksi ini gerakan mendekati badan. Nah, itu yang direntangkan kedua tangan tadi dapat dirapatkan lagi pada badan. Itu yang gerakan adduksi. Depresi ini gerakan ke bawah. Nah, itu dapat dipraktekkan pada saat kepala menghadap ke depan dan menghadap ke bawah, itu sudah gerakan depresi. Sedangkan elevasi, gerakan yang ke bawah tadi itu digerakkan ke atas, itu sudah merupakan gerak elevasi. Sedangkan gerak supinasi, supinasi ini menengadah. Tangan yang menengadah itu merupakan supinasi. Maaf, di sini juga agak ditulis ya. Kebalikan dari supinasi ini adalah pronasi. Jadi tangan yang menengadah itu kalau pronasi ini melengkup gitu, dibalik tangannya. Gerakan memutar melengkup tangannya. Yang selanjutnya ada gerakan inversi. Gerakan inversi ini gerakan kombinasi antara supinasi dan adduksi. Nah, gerakan inversi ini juga gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Jadi telapak kaki itu dimiringkan menuju ke dalam tubuh. Sedangkan eversi ini gerakan kombinasi pronasi dan adduksi, atau gerakan memiringkan telapak kaki ke luar tubuh. Nah, selanjutnya ada struktur otot. Nah, di otot kita strukturnya seperti apa sih? Yaitu jika dibelah otot ini maka akan terlihat berkas serabut otot. Di dalam berkas serabut otot jika dibelah lagi akan terlihat, yaitu ada serabut otot tunggal yang di dalam yang tersusun juga ada nukleus dan sarkolema atau membran sel otot. Nah, jika dibelah lagi serabut otot tunggal ini ada miofibril di dalamnya. Nah, di miofibril ini tersusun atas sarkomer.
Ini lebih jelasnya gambar sarkomernya. Nah, di sarkomer ini tersusun atas miosin dan aktin. Miosin ini pada gambar yang berwarna merah, sedangkan aktin yang berwarna biru. Nah, miosin ini memiliki ketebalan yang lebih tebal daripada aktin, sehingga miosin ini disebut filamen tebal, sedangkan aktin memiliki ketebalan yang lebih tipis daripada miosin, sehingga aktin ini disebut filamen tipis. Nah, di sarkomer juga ada garis M. Garis M ini merupakan garis tengah pada sarkomer. Sedangkan zona H ini merupakan bagian tengah yang terjadinya kontraksi nanti. Ada juga garis Z ya. Garis Z ini merupakan penghubungkan antara sarkomer satu dengan sarkomer yang lainnya. Jadi garis Z ini nanti menghubungkan antara sarkomer gitu sebagai pembatasnya. Nah, selanjutnya ada pita A dan pita I. Pita A ini bagian pita yang berisikan filamen tebal dan tipis, yaitu miosin dan aktin. Jadi di pita A ini tersusun atas dua ya, ada miosin dan aktin. Ada filamen tebal dan filamen tipis, sedangkan pada pita I itu bagian pita yang hanya berisikan filamen tipis saja, yaitu aktin. Jadi di pita I ini hanya tersusun atas aktin saja. Lanjut, ini lebih jelasnya untuk yang miosin. Nah, miosin ini mempunyai molekul miosin dan jembatan silang. Nah, contohnya yang di atas ini ya, jembatan silang itu tersusun atas kepala dan ekor. Tail ini ekor, head ini kepala. Nah, di kepala ini ada dua warna ya. Nah, yang berwarna hijau itu untuk mengikat aktin, sedangkan yang berwarna kuning itu untuk mengikat ATP. Ini untuk lebih jelasnya struktur aktinnya. Nah, di aktin ini ada troponin, tropomiosin, dan aktin itu sendiri. Nah, di troponin ini merupakan tempat mengikatnya Ca2+, itu ditunjukkan berwarna merah ini ya. Warna merah itu troponin, yang berbentuk tali-tali itu tropomiosin, dan yang warna coklat bulat-bulat itu adalah aktin. Nah, selanjutnya ada mekanisme kerja otot. Nah, mekanisme kerja otot ini dimulai ketika ada rangsang, sama ketika kita akan bergerak jika ada rangsang ya, seperti itu. Nah, rangsang yang berupa senyawa menghantar yaitu neurotransmitter. Nah, bisa dilihat pada gambar itu asetilkolin membebaskan ion Ca2+. Setelah dibebaskan itu terlihat pada yang hijau-hijau itu ya, Ca2+. Ca2+ itu setelah dibebaskan akan menempel di troponin yang berwarna ungu tadi, yang berwarna ungu. Nah, struktur troponin dan tropomiosin ini akan berubah sehingga situs pengikatan antara aktin dan miosin akan terbuka. Nah, jika sudah terbuka, maka situs pengikatannya otomatis aktin dan miosin sudah dapat berikatan. Nah, setelah sudah dapat berikatan ya, itu akan terjadi hidrolisis ATP atau pemecahan ATP, yaitu akan menjadi ADP dan P. ADP, P itu fosfat. Nah, terlihat pada gambar ya. Setelah itu P akan mengaktifkan miosin. P akan mengaktifkan miosin.
Nah, terbentuklah aktomiosin. Apa yang disebut dengan aktomiosin ini? Aktomiosin ini pengikatan struktur antara aktin dan miosin. Ini terlihat pada gambar yang 2. Ini sudah mengikat ya antara aktin dan miosin. Setelah itu akan bergerak ke tengah sarkomer mendekati zona M. Ini terlihat pada gambar yang 3. Ini akan bergerak mendekati zona M. Nah, setelah itu baru kadar. Nah, di pergerakan ini, setelah bergerak ini, maka itu sarkomer akan memendek. Setelah sarkomer ini memendek, itu terjadi kontraksi otot. Ketika kita bergerak, ini kan terjadi kontraksi otot. Nah, setelah itu, setelah kadar Ca2+-nya sudah menurun, energinya itu sudah habis, maka akan memasuki tahap relaksasi atau istirahat, sehingga kepala miosinnya akan melepas. Itu terlihat pada gambar yang 4 ya. Nah, setelah ATP dan Ca2+-nya sudah turun dan energinya sudah habis, maka akan dilepas. Terjadilah relaksasi. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan pada mekanisme kerja otot ini ada 2, yaitu relaksasi dan kontraksi. Kontraksi tadi ketika terjadinya pengikatan antara aktin dan miosin. Kalau yang relaksasi ketika kepala miosin melepas aktin, itu terjadi relaksasi. Selanjutnya ada kelainan pada otot. Kelainan pada otot di sini ada 4. Yang pertama, hipertrofi. Itu merupakan gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Yang kedua ada kram, yang keadaan otot itu tiba-tiba terasa tegang, sulit digerakkan, dan disertai rasa nyeri. Ini sering terjadi ya pada kita atau pada orang yang sudah 40-an ke atas. Selanjutnya ada kelainan otot miastenia gravis. Itu ketidakmampuan otot untuk berkontraksi sehingga penderitanya ini mengalami kelumpuhan. Yang keempat, ini otot terkilir. Ini robeknya otot bagian tendon karena meregang melebihi batas normal. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.